Hai semuanya, seringkali kita merasa malas, ogah-ogahan melakukan sesuatu, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya penting. Kita melabeli diri sendiri pemalas atau menyalahkan diri karena kurang motivasi. Padahal, seringkali apa yang kita sebut malas itu bukan kemalasan sejati, melainkan sinyal dari kondisi psikologis tertentu yang perlu kita pahami. Ini bukan soal kurangnya tekad atau karakter yang lemah, tapi lebih ke arah bagaimana pikiran dan emosi kita memengaruhi kemampuan kita untuk bertindak. Membedakan antara kemalasan murni dengan kondisi mental yang mendasarinya sangat penting, karena pendekatan untuk mengatasinya pun jadi berbeda. Jika kita terus-menerus menyalahkan diri atas kemalasan yang sebenarnya adalah gejala sesuatu yang lain, kita malah terjebak dalam lingkaran negatif dan tidak akan pernah benar-benar menyelesaikan masalahnya. Mari kita telusuri lebih dalam 5 alasan psikologis yang seringkali bersembunyi di balik perasaan malas ini. Salah satu penyebab paling umum di balik apa yang kita anggap kemalasan adalah kelelahan mental dan fisik. Bayangkan saja, tubuh dan pikiran kita bekerja keras setiap hari. Dari bangun tidur sampai kembali tidur, otak kita memproses informasi, mengambil keputusan, dan mengatur fungsi tubuh. Kalau kita terus-menerus memforsir diri tanpa istirahat yang cukup, baik itu tidur, relaksasi, atau waktu luang, wajar kalau tubuh dan pikiran kita protes. Protesnya itu bisa muncul dalam bentuk rasa lelah yang luar biasa sehingga kita jadi enggan bergerak atau berpikir. Ini bukan kemalasan, ini adalah respons alami tubuh untuk mengatakan, "Saya butuh istirahat." Sama seperti ponsel yang baterainya habis dan perlu diisi ulang, otak dan tubuh kita juga butuh charging. Kalau kita memaksakan diri terus-menerus dalam kondisi lelah, kualitas pekerjaan kita akan menurun. Kita jadi mudah marah dan tentu saja semakin sulit untuk memulai atau menyelesaikan sesuatu. Jadi, kalau sering merasa malas, coba cek lagi jadwal istirahat dan tidur Anda. Mungkin yang Anda butuhkan bukanlah motivasi lebih, tapi tidur yang nyenyak atau waktu luang yang berkualitas untuk mengisi ulang energi. Jangan meremehkan kekuatan istirahat, karena itu adalah fondasi untuk produktivitas dan kesejahteraan mental. Kemudian, ada juga faktor ketakutan dan kecemasan. Ini seringkali luput dari perhatian karena kita cenderung mengasosiasikan kemalasan dengan kurangnya keinginan. Padahal, banyak orang yang menunda-nunda atau tidak melakukan sesuatu bukan karena tidak mau, tapi karena takut. Takut gagal, takut tidak sempurna, takut dihakimi, takut membuat kesalahan, atau bahkan takut akan kesuksesan itu sendiri. Kecemasan ini bisa sangat melumpuhkan. Misalnya, seseorang mungkin punya impian besar, tapi setiap kali mencoba memulai, ia merasa cemas luar biasa tentang kemungkinan gagal atau tidak bisa memenuhi ekspektasinya sendiri atau orang lain. Akibatnya, ia memilih untuk tidak melakukan apa-apa atau menunda terus-menerus. Dan inilah yang kemudian kita sebut sebagai malas. Padahal, di balik penundaan itu ada ketakutan yang mengakar dalam diri. Ini bukan soal kurangnya ambisi, melainkan adanya rintangan emosional yang menghalangi tindakan. Mengatasi ketakutan ini memerlukan introspeksi dan mungkin strategi khusus untuk mengelola kecemasan, bukan sekadar memaksakan diri untuk lebih giat. Memahami bahwa penundaan itu adalah bentuk perlindungan diri dari potensi bahaya. Dalam hal ini, kegagalan atau penilaian negatif bisa menjadi langkah pertama untuk memecah lingkaran ini. Selanjutnya, kurangnya tujuan atau motivasi yang jelas juga sering disalahartikan sebagai kemalasan. Kita sebagai manusia butuh alasan untuk melakukan sesuatu. Jika kita tidak melihat manfaatnya, tidak merasa terhubung dengan tujuan yang ingin dicapai, atau tidak memahami mengapa kita harus melakukannya, tentu saja kita akan kesulitan untuk bergerak.
Ibaratnya, Anda diminta berlari maraton tanpa tahu garis finishnya di mana atau kenapa Anda harus berlari. Pasti rasanya malas dan tidak ada semangat, kan? Ini bukan berarti Anda pemalas, tapi karena tidak ada arah yang jelas. Terkadang, kita melakukan sesuatu hanya karena harus atau karena orang lain melakukannya, tanpa benar-benar meresapi tujuan pribadinya. Ketika tujuan itu tidak resonan dengan nilai-nilai atau keinginan terdalam kita, motivasi akan menguap. Penting untuk meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang benar-benar kita inginkan, mengapa itu penting bagi kita, dan bagaimana tindakan kita saat ini dapat berkontribusi pada tujuan jangka panjang. Ketika kita memiliki tujuan yang kuat dan bermakna, bahkan tugas yang paling membosankan sekalipun bisa terasa lebih ringan karena kita tahu itu adalah bagian dari gambaran yang lebih besar. Aspek lain yang sering memicu kemalasan adalah overwhelmed atau merasa kewalahan. Ini terjadi ketika kita dihadapkan pada terlalu banyak tugas, proyek, atau tanggung jawab sekaligus, sehingga kita tidak tahu harus mulai dari mana. Melihat daftar tugas yang panjang dan rumit bisa membuat kita merasa putus asa bahkan sebelum memulai. Otak kita bisa jadi macet karena saking banyaknya informasi dan pilihan. Daripada mencoba memilah-milah atau mengatasi satu persatu, seringkali respons alami kita adalah membeku atau menunda, yang kemudian terlihat seperti kemalasan. Misalnya, Anda punya proyek besar yang harus diselesaikan, tapi Anda tidak tahu harus mulai dari bagian mana, atau merasa kurangnya sumber daya yang dibutuhkan. Daripada mencoba memecah proyek itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan bisa dikelola, kita malah memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Ini bukan karena kita malas, tapi karena kita merasa kapasitas kita terbatas dibandingkan dengan besarnya tugas yang ada di depan mata. Strategi untuk mengatasi ini adalah dengan memecah tugas besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan mudah dikelola, sehingga terasa lebih ringan dan tidak terlalu menakutkan. Terakhir, dan ini sangat penting, adalah masalah kesehatan mental seperti depresi atau ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kondisi-kondisi ini seringkali disalahpahami sebagai kemalasan. Depresi, misalnya, bukan hanya tentang kesedihan, tapi juga bisa menyebabkan hilangnya energi, kesulitan konsentrasi, perasaan putus asa, dan anhedonia. Ketidakmampuan merasakan kesenangan. Seseorang yang mengalami depresi mungkin kesulitan untuk bangun dari tempat tidur, apalagi melakukan tugas-tugas sehari-hari, bukan karena ia malas, tapi karena otaknya secara harfiah tidak mampu menghasilkan energi dan motivasi yang dibutuhkan. Gejala fisik dan mental depresi bisa sangat melumpuhkan. Begitu juga dengan ADHD yang meskipun sering dikaitkan dengan hiperaktivitas pada anak-anak, pada orang dewasa bisa bermanifestasi sebagai kesulitan fokus, kesulitan memulai tugas, dan masalah dengan pengaturan diri. Seseorang dengan ADHD mungkin ingin melakukan sesuatu, tapi otaknya kesulitan untuk mengorganisir pikiran atau mempertahankan perhatian pada satu tugas, sehingga seringkali terlihat malas atau pelin-pelan. Ini bukan masalah kemauan, tapi masalah neurologis yang memengaruhi fungsi eksekutif otak. Dalam kasus-kasus ini, kemalasan adalah gejala dari kondisi yang lebih dalam dan membutuhkan perhatian profesional dari psikolog atau psikiater, bukan sekadar nasihat untuk lebih semangat. Mengenali bahwa ini mungkin bukan kemalasan, melainkan indikasi adanya masalah kesehatan mental, adalah langkah krusial menuju pemulihan dan penanganan yang tepat. Jadi, lain kali Anda merasa malas atau melabeli diri sendiri pemalas, cobalah berhenti sejenak dan renungkan. Apakah ini benar-benar kemalasan murni, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi? Mungkin Anda lelah, cemas,
tidak punya tujuan yang jelas, kewalahan, atau bahkan sedang bergulat dengan masalah kesehatan mental. Memahami perbedaan ini bukan berarti mencari pembenaran untuk tidak melakukan apa-apa, tapi justru untuk menemukan akar masalah yang sebenarnya dan menanganinya dengan cara yang tepat. Daripada terus-menerus menyalahkan diri sendiri, mari kita berikan empati pada diri sendiri dan mulai mencari tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pikiran dan tubuh kita. Karena seringkali apa yang kita sebut kemalasan hanyalah sinyal dari tubuh dan pikiran yang membutuhkan perhatian dan pengertian yang lebih dalam.